Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Farendi. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari kelas 02. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Imam Musa Al-Kazim. Nah, di mana di masa kepemimpinan dan imamahnya berlangsung selama 35 tahun 35 tahun semasa dengan khilafnya Mansur Hadi, Mahdi dan Harun al-Rasyid yang berasal dari Bani Absyah dari Bani Absyah. Nah, di mana di masa itu ia seringkali dipenjara. Berulang-ulang kali ia dipenjara. Ya, yang memasuki ia ke dalam penjara ini adalah yang memasuki beliau ini ke penjara adalah Mahdi dan Harun. Terus pada tahun 183 Hijriah dan 799 Hijriah, Imam Musa Al-Kazim ia gugur sebagai syahid. Beliau gugur itu di penjara Sidik, kalau nggak salah saya. Beliau gugur di penjara Sidik bin Syahik. Dengan kesyahidannya, setelah ia gugur, kedudukan imamnya sebelum ia gugur, baru berpindah ke anaknya, ke putranya yang bernama Ali bin Musa Al-Rida alaihissalam. Imam Musa Al-Kazim ini alaihissalam pernah hidup bersama dengan zaman keemasan pada zaman keemasan kekuasaan khilafah keemasan khilafah Abbasiyah Nah, di mana di masa pemerintah itu Imam Al-Kazim sempat bertakiyah dan menganjurkan umat Syekh juga untuk melakukan hal yang sama. Karena itu tidak ada laporan terkait dengan sikap Imam Al-Kazim terkait pemerintahan Abbasi dan perlawanan Alawi seperti perlawanan Said Faq. Namun demikian, dalam hal itu beliau juga sempat berbincang dan berdebat, dan beliau pun mempertanyakan tentang legislasi kesehatan Khalifah Abbasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi Debat dan dialog Imam Musa Al-Kazim tadi dengan sebagian Rabi Yahudi dan pendekatan Kristen yang dikutip dalam sebagian literatur sejarah dan hadis adalah sebagian jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh mereka kepada Imam Musa Al-Kazim alaihissalam tadi. Dialog dengan permukaan agama lain dan jawaban atas pertanyaan mereka terhimpun dalam Musnad Imam Al-Kazim yang terdiri dari 3.000 hadis yang berasal darinya. 3.000 hadis yang berasal dari Imam Musa Al-Kazim ini. Jadi beliau ini mempunyai 3.000 hadis. Yang berasal darinya. 3.000 hadis ini berasal dari Imam Musa Al-Kazim tadi, dikumpulkan pula oleh Ashab Al-Itma. Terus beliau terus memperluas institusinya, perwakilan untuk perjalinan hubungan komunikasi dengan para syekh yang ada dan di banyak tempat. Dan beliau sempat mengangkat beberapa orang sebagai wakil atau deputi sebagai wakil dan deputi. Dari sisi lain pula, Imam Musa Al-Kazim alaihissalam juga semasa dengan munculnya sekte lain dalam Syekh pada masa permulaan imamahnya, sekte Ismailiyah, Fatihiyah dan Nasyiyah terbentuk pada masa setelah kesyahidannya sekte Waqiyah berdiri. Literatur Syekh dan Sunni mempunyai ibadah kesabaran
dan kemurahan hatinya sehingga melarinya sebagai Al-Kazim. Ya. Maaf, menggelarinya maksud saya. Maaf, menggelarinya sebagai Al-Kazim. Orang yang sangat mengontrol. Orang yang sangat mengontrol emosi, amarah, dan beliau sangat sabar ya. Dan Al-Abad Al-Syalih ya. Nah, beliau ini orang yang sangat sabar. Ya, sangat sabar. Beliau juga bisa mengontrol amarahnya lah ya. Amarahnya. Nah, tidak seperti pemuda-pemuda zaman sekarang ya, yang cepat kali marah, terus cepat kali panas lah kan. Nah, terus dibalik semua itu, pembesar Sunni menghormati Imam Ketujuh ini. Nah, Imam Ketujuh ini, Syekh ini sebagai ulama dan berziarah ke kuburan sebagai orang-orang syekh lah. Ya, berziarah sebagai orang-orang syekh. Haram nusolum maksudnya. Imam Musa Al-Kazim bermimpin dengan haram. Ya, berdampingan dengan haram. Cucunya Imam Al-Jawad ya, alaihissalam, yang terletak di sebuah kota dekat Baghdad dan dikenal sebagai haram Kazimain, yang menjadi tempat ziarah umat Islam, khususnya umat muslim Syekh. Nah, Imam Musa Al-Kazim ini kan beliau hidup di masa Musa Al-Kaziman. Enggak, maksud saya maaf ya. Maksud saya di masa pemerintahan Bani Absyah. Nah, Imam Musa Al-Kazim ini hidup di di masa pemerintahan Bani Absyah ini sebuah periode yang penuh dengan listrik lah. Dengan intrik maksud saya. Penuh dengan intrik politik dan penindasan terhadap Ahlul Bait ya. Beliau ini lebih memilih pendekatan yang bijaksana, mendidik masyarakat melalui pengajaran Al-Quran dan hadis. Beliau juga banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menjawab pertanyaan dan memberikan nasihat. Beliau ini kan mempunyai kesabaran yang luar biasa, Meski menghadapi berbagai tekanan dan ujian, Imam Musa Al-Kazim ini tetap sabar. Beliau tetap sabar dan teguh dalam menjalankan dakwahnya. Beliau mengajarkan berapa pentingnya kesabaran sebagai kunci menghadapi segala kesulitan. Imam Musa Al-Kazim ini juga sangat menekankan berapa pentingnya menuntut ilmu agama. Berapa pentingnya menuntut ilmu agama kepada anak muda ya kan. Beliau juga mendirikan sebuah madrasah untuk mendidik para ulama, menyebarkan ajaran Islam. Begitulah. Jadi beliau ini udah sabar, baik hati, menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk menuntut agama lah ya. Menuntut agama. Nah, beliau ini juga mendirikan madrasah. Kalau kita kayak TPA. Nah, beliau ini mendirikan madrasah untuk mengajarkan juga ya kan, menambahkan ilmu kan kepada ulama-ulama. Betapa pentingnya agama kan, menuntut agama. Selain ilmu, beliau juga sangat memperhatikan bentuk-bentuk akhlak yang baik. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kedakwaan kepada Allah. Begitu spesialnya beliau kan. Di balik semua cerita yang saya ceritakan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan, kita harus menanamkan di dalam diri kita kesabaran seperti Imam Musa Al-Kazim ini. Kesabaran, dan kita juga harus bisa mengontrol emosi,
kan kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita untuk belajar betapa pentingnya agama. Kita juga harus menanamkan kejujuran di dalam diri kita nih, kejujuran seperti dibilang oleh Imam Musa Al-Kazim ini tadi. Kita harus menanamkan kejujuran, terus keadilan, ya kan, keadilan. Siapa tahu suatu saat kita jadi pemimpin yang taat agama, jujur, dan menegakkan keadilan. Dan jangan lupa yang paling penting, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Mungkin cuman sekian cerita dari saya. Mungkin ada kesalahan ataupun apalah yang nggak pas, kesalahan dari saya mohon maaf. Mungkin ada lebih dan kurang, selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.